Selamat siang Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita akan mulai ibadah kita akan bersama-sama persiapkan hati. Berembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Berhembuslah, berhembuslah sekarang. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Berhembuslah, berhembuslah sekarang. Urapilah kami dengan minyak baru. Penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Urapi kami Tuhan, urapilah kami dengan minyak baru. Penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Berhembuslah, berhembuslah sekarang. Urapi kami Tuhan,
Shalom, selamat pagi menjelang siang. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saudara-saudara, biarlah kita rindu agar porsi berkat yang sama akan kita terima pada saat ini, seperti ibadah raya yang pertama. Oleh karena itu, biarlah kita akan mempersiapkan diri kita sebaik-baiknya agar supaya Tuhan hadir dan Tuhan memberkati kita semua. Mari saudara-saudara, kita akan sama-sama bangkit berdiri. Kita akan mengawali ibadah raya yang kedua ini. Kita serahkan sepenuhnya ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Bahwasanya pertolongan kita datangnya dari Allah Bapa, Khalik langit bumi dengan segala isinya, yang memelihara dengan kasih setianya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah ke atas saudara-saudara semua. Anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus sementara kita beribadah kepadanya. Amin.
Amin, puji Tuhan. Silakan duduk saudaraku. Masih dalam sikap kita menyembah Tuhan, mari kita akan menghampiri Tuhan. Haleluya.
ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa, berbuat tangguh. Katakan, kami mau bernyanyi bagi Engkau Tuhan. Ku nyanyi haleluya. Mari sembah Tuhan. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa, berbuat tangguh. Di hidupku, kau hebat di hidupku Tuhan. Kau dahsyat Tuhan, perbuatanmu dahsyat. Kami menyembah, saat ini kami menyembah, kami memuliakan Engkau, Jesus, haleluya. Kami mau bersorak bagi Engkau Tuhan, sebab Engkau Allah yang beserta dengan kami, Engkau Allah penghibur kami. Jesus, haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Oralaya masyakara bara-bara. Haleluya, haleluya, Jesus, haleluya. Karena Engkau Tuhan yang beserta dengan kami, kami tidak menjadi takut. Karena Engkau Tuhan yang ada di dalam kami, maka kami tidak menjadi bimbang. Oleh karena Engkau menjadi penghibur dalam hidup kami tidak menjadi cemas. Kan hari ini kami yang lemah, Engkau kuatkan. Kami yang tidak berpengharapan menemukan kembali pengharapan itu di dalam Engkau. Dan hari ini Tuhan, kami mau bersorak-sorai sebab kami memiliki Allah yang dahsyat. Perbuatanmu terlalu ajaib bagi kami. Itu sebabnya kami mau menikmati setiap pekerjaan-pekerjaan-Mu dalam kehidupan kami sampai detik hari ini, bahkan selama kami hidup Tuhan. Kami menikmati adanya keterlibatan Tuhan di dalamnya. Kami siap untuk bersorak-sorai bagi Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Bersama keluargaku, aku melayani Engkau, aku mengasihi Engkau. Haleluya. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Tuhan. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Tuhan.
kami Engkau segalanya. Mari datang bersama-sama. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Tuhan. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Gelombang badai hidup, gelombang badai hidup coba menghalangi, namun kuasa Tuhan buka jalan kami. Bersama, haleluya, bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bagi kami Engkau segalanya. Oh, bagi kami Engkau segalanya. Beri kemuliaan bagi Allah kita lebih lagi. Haleluya. Dengan-Mu Tuhan. Haleluya. Mari kita akan bersorak-sorai bagi Raja kita, Allah kita. Haleluya. Amin. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku, sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus, Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganku Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Amin. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku, Dia pegang hidupku, sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Dia tuntun langkah-Mu. Yesus, Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan,
kasih Tuhan. Haleluya, Dia tuntun dalam setiap langkah hidupmu, saudaraku. Amin. Yes. Yesus kaulah Raja dalam hidup, berkuasa jaya untuk selamanya. Yesus kaulah Raja dalam hidup, berkuasa jaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Haleluya. Amin. Denganmu Tuhan, denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan, dari kemuliaan sampai kemuliaan, dari kemuliaan sampai kemuliaan, dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya. Amin. Oh, haleluya, beri kemuliaan lebih lagi. Sebab dari kemuliaan kepada kemuliaan, Dia senantiasa beserta dengan kita. Amin, saudaraku. Tinggi namamu, dipuji. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Dasar dari yang kuharapkan, bukti dari segala yang tak kulihat, bukti dari segala yang tak kulihat. Iman berikanku kekuatan untuk melakukan perkara, untuk melakukan perkara yang hebat bersama Rohmu, bersama Rohmu. Pasti apa saudaraku? Ku pasti menang. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak bersama, sorak, hey hey hey, dengan segenap hati, Raja keagungan. Kau tak biarkan, kau tak biarkan pencobaan. Haleluya, Jesus. Amin. Pencobaan melebihi batas kekuatanku, melebihi batas kekuatanku. Kau memberikanku kemuliaan, semakin serupa dengan gambaranmu. Bersama Rohmu kami pasti menang. Ku pasti menang.
Puji Tuhan, silakan duduk saudara. Haleluya. Wow, luar biasa. Kita punya raja yang tidak biasa saudara. Amin. Puji nama Tuhan. Tenang. melepaskan Engkau, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Walaupun lewat lembah yang kelam sekalipun, lewat lembah kelam, Engkau tidak sendiri, saudaraku. Kau temani aku. Izinkan Roh Kudus bekerja. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mari kita akan bangkit berdiri. Mengalir Tuhan, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati
bersama dengan Engkau. Tidak ada hal yang mengkhawatirkan kami kalau kami bersama dengan Tuhan. Sebab itu Bapa di sorga, kiranya setiap pujian dan pengagungan yang kami persembahkan pada pagi hari ini menjadi persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Dan kami buka hati untuk menerima sebagian dari firman-Mu. Sebab itu Bapa di sorga, kami minta hikmat Tuhan bekerja atas kami semua. Baik hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan, maupun kami semua yang menerima dan mendengarkannya. Beri kami hikmat dan pengertian, sehingga firman Tuhan pada pagi atau siang hari ini menjadi berkat di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga, waktu inilah waktu-Mu, bekerjalah Engkau atas kami semua. Dan kami siap menerima firman Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Ya, shalom. Ya, selamat pagi menjelang siang bagi Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan. Demikian juga shalom bagi Bapak Ibu Saudara di rumah atau di tempat masing-masing yang sedang mengikuti ibadah ini melalui live streaming. Masih dalam tema besar kita di tahun 2023 ini, yaitu mengalami pemenuhan janji Tuhan dalam kehidupan kita. Dan spesial di bulan September ini, tema kita adalah keluarga Kristen yang kuat dan penuh berkat. Saudara mau jadi keluarga yang kuat dan penuh berkat? Amin. Puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, bagi saya, keluarga Kristen yang penuh berkat itu adalah dampak atau hasil dari keluarga Kristen yang kuat. Kalau keluarga Kristen kita kuat, maka hasilnya adalah keluarga kita penuh dengan berkat. Tapi pertanyaannya adalah, apa itu keluarga Kristen? Oleh sebab itu saya mengajak bagi kita semua untuk mari kita persamakan dulu persepsi kita mengenai apa itu keluarga Kristen. Nah, tentu yang dimaksud dengan keluarga Kristen tidak sama dengan keluarga yang bukan Kristen. Dan tentu saja saya menyadari bahwa ada banyak definisi pengertian tentang keluarga Kristen. Tapi ada satu definisi yang saya sukai dan saya berharap mudah-mudahan ini menjadi atau sama juga atau Bapak Ibu Saudara sependapat dengan saya satu definisi ini, yaitu keluarga Kristen adalah persekutuan hidup antara ayah, ibu, dan anak-anak yang telah percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, serta meneladani hidup dan ajarannya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan kata lain, Yesus Kristus adalah kepala dalam keluarga. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, lalu ada kata kuat. Kuat sama dengan kokoh. Nah, berbicara mengenai kuat itu atau kokoh itu, Alkitab sering memberikan ilustrasi atau menggambarkan atau berhubungan dengan kuat atau kokoh itu seringkali digambarkan atau diilustrasikan oleh Alkitab sebagai bangunan atau pohon. Nah, kita sama-sama tahu dan memahami bahwa kekuatan sebuah bangunan, termasuk bangunan gereja kita ini, adalah terletak pada pondasinya. Dan kekuatan utama dari sebatang pohon, mau sebesar apapun pohon itu besarnya, kekuatan utamanya terletak pada akarnya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, jadi baik pondasi sebuah bangunan maupun akar sebatang pohon adalah dasar yang menopang segala sesuatu yang ada di atasnya.
Kita tahu bahwa bangunan setinggi apapun, sebagus apapun, tapi kalau pondasinya itu kurang kokoh atau tidak dibangun dengan baik dan benar sesuai dengan konstruksi tanah yang ada di situ, juga sesuai dengan iklim yang ada di situ, maka sebagus apapun bangunan itu, sekokoh apapun di atasnya, dia pasti tidak akan bertahan. Kalau kita melihat di dunia ini, arsitektur yang luar biasa, misalnya seperti Burj Khalifa yang ada di Timur Tengah itu, yang mungkin masih menjadi bangunan tertinggi di dunia. Dibangun di tengah-tengah padang pasir. Sudah tahu padang pasir tentu struktur pasirnya atau tanah yang berpasir itu berbeda dengan tanah yang ada di Kudus. Belum lagi terpaan angin padang pasir yang luar biasa kuatnya. Tetapi karena bangunan Burj Khalifa itu dibangun dengan baik dan benar, dibangun dengan luar biasa, tentu dengan teknik-teknik arsitektur yang luar biasa, sehingga tetap bertahan. Diterpa oleh angin padang pasir, tidak pernah ada ceritanya atau ada informasi dia mengalami kerusakan. Kenapa? Dasarnya kuat. Lalu kaitannya dengan keluarga Kristen. Nah, Yesus Kristus bukan saja sebagai kepala, tetapi sekaligus juga sebagai dasar dari keluarga Kristen. Saya harap Bapak Ibu Saudara sependapat dengan saya, bahwa Yesus Kristus bukan saja sebagai kepala dalam keluarga Kristen, tetapi juga sebagai dasar di dalam keluarga kita. Nah, pernyataan ini sekaligus membuka pertanyaan saya berikutnya, adalah bagaimana supaya keluarga Kristen itu kuat dan kokoh. Itu yang akan kita bicarakan, yang kita akan renungkan pada pagi menjelang siang hari ini. Yang pertama, bagaimana supaya keluarga Kristen itu kuat dan kokoh atau kokoh? Yang pertama adalah keluarga yang mengasihi Tuhan. Coba ulangi bersama dengan saya. Keluarga yang mengasihi Tuhan. Sekali lagi, keluarga yang mengasihi Tuhan. Mari kita baca satu ayat firman Tuhan dalam Yosua pasal 24 ayat yang ke-15. Sudah ada di teksnya, mari kita baca sama-sama. Saudara baca dalam hati saja maksud saya yang bersuara. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku, ini Yosua, dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Sedikit saya ceritakan latar belakang dari ayat ini. Ketika Tuhan menjanjikan kepada orang Israel melalui nenek moyang mereka, Abraham, lalu kemudian diteruskan kepada generasi berikutnya sampai kepada Musa. Ketika mereka dalam perbudakan di Mesir, Tuhan membawa mereka, menjanjikan mereka sebuah negeri yang berlimpah susu dan madunya, sebuah negeri yang makmur. Dan pada saat itu, selama 40 tahun perjalanan di padang belantara, di padang pasir, dalam ayat yang kita baca tadi ini, saat ini Yosua dan orang-orang Israel akan memasuki negeri yang dijanjikan Tuhan. Negeri yang dijanjikan Tuhan itu bukan kosong, ada orangnya di dalamnya, ada penghuninya di dalamnya. Dan mereka sekarang melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana negeri yang Tuhan janjikan itu, yang katanya berlimpah susu madu, penuh dengan kemakmuran. Yang menjadi masalah adalah bahwa negeri yang akan mereka masuki itu, yang berlimpah susu dan madunya, diberkati luar biasa. Tapi bagi orang-orang penduduk di negeri itu, mereka meyakini negeri mereka makmur karena dewa yang mereka sembah. Sementara orang Israel 40 tahun perjalanan dalam menuju ke sana, mereka sudah melaluinya secara berdarah-darah. Hampir sebagian besar tidak selamat untuk sampai ke Kanaan. Sekarang mereka diperhadapkan. Betul,
bahwa mereka melihat negeri yang Tuhan janjikan. Berlimpah-limpah susu, madu, pokoknya makmur. Semua yang mereka butuhkan, semua yang mereka inginkan ada di sana. Persoalannya adalah bahwa orang-orang di situ meyakini kemakmuran negeri mereka, kesejahteraan yang mereka miliki dan yang sekarang disaksikan oleh orang Israel itu bukan karena perbuatan Allah yang disembah oleh orang Israel, tapi oleh dewa orang Amori yang sebutkan tadi ini. Orang Israel melihat Tuhan yang berjanji kepada mereka yang akan memberikan negeri yang berlimpah susu dan madu. Sekarang mereka sudah lihat ada. Tapi negeri yang berlimpah dengan susu dan madu itu oleh orang-orang setempat diyakini sebagai perbuatan dari dewa yang mereka sembah. Diperhadapkan fakta. Maka kalau kita membaca ayat ini, Yosua tidak berdebat. Dia tidak menjelaskan panjang lebar. Dia cuma bilang, pilih, tapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Dia tidak mengabaikan fakta, betul. Orang-orang di situ meyakini sesuai dengan keyakinan mereka bahwa kemakmuran, kesejahteraan yang sedang mereka nikmati orang-orang Kanaan itu adalah karena dewa mereka. Yosua tidak menyangkal itu. Tapi dia mengatakan bahwa aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, tidak mudah kita ketika kita terjun di dalam dunia. Kita jujur saja, di luar sana ada begitu banyak orang yang mungkin lebih sukses dari kita, tapi mereka tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Bisnis mereka barangkali lebih berhasil secara ukuran duniawi. Keluarga mereka juga mungkin kelihatannya baik-baik saja, harmonis saja. Sehingga ini menjadi tantangan bagi kita. Dan ini di kemudian hari kalau kita melihat perjalanan kehidupan bangsa Israel menjadi jerat bagi mereka. Karena mereka tidak bisa menolak fakta dan kenyataan bahwa negeri yang mereka masuki itu memang enak sekali, nyaman sekali. Semua kebutuhan mereka ada di sana. Tapi sekaligus juga ada Tuhan lain yang disembah oleh orang-orang di situ. Tidak mudah untuk berhadapan dengan itu. Kalau misalnya begini, kalau fakta hari ini ya, fakta hari ini, semua orang Kristen itu diberkati Tuhan. Rumah tangganya bahagia. Orang di luar Kristen tidak mengalami seperti itu. Kan mudah kita untuk mengatakan, percaya Yesus, terima Yesus, saudara akan dapat semua. Kan mudah. Tapi ketika kita melihat fakta di sana, bahwa ada orang-orang dengan keyakinan yang berbeda, tapi juga mereka menikmati kemakmuran, kesejahteraan. Yosua dia tidak berdebat. Dia cuma bilang, pilih hari ini. Karena Yosua tahu tidak mudah mereka untuk memilih. Selama 40 tahun mereka berjalan dari Kanaan. Mereka berdarah-darah. Ketika mereka masuk ke Kanaan, mereka lihat kemakmuran. Sekaligus juga dewa-dewa yang disembah oleh orang-orang Kanaan. Tidak mudah. Maka Yosua tidak bilang panjang lebar, pokoknya kalian pilih saja hari ini. Mau beribadah kepada dewa-dewa yang kalian sudah saksikan sendiri, atau beribadah kepada Tuhan. Sebagaimana pengalaman kita 40 tahun. Nah, ini komitmen yang luar biasa. Yosua bilang, aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Tapi timbul pertanyaan, mengapa Yosua sampai kepada keyakinan itu? Tentu kan ada sebabnya. Ketika seorang membuat komitmen, ketika seseorang mengatakan sesuatu, itu pasti ada dasarnya. Pasti ada sebabnya. Pasti ada alasan yang membuat kenapa Yosua dan seisi rumah mereka berkomitmen untuk setia kepada Tuhan. Meskipun di depan mereka ada tawaran, ada hal yang menggiurkan. Dan terbukti di kemudian hari ini menjadi jerat bagi banyak orang Israel di masa yang akan datang. Tapi kenapa Yosua mau berkomitmen? Aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Bagi saya, perjalanan selama 40 tahun, ketika mereka keluar dari Mesir, dengan kondisi yang luar biasa, oleh tangan Tuhan yang kuat,
lalu menuntun mereka dalam perjalanan. Yosua yakin janji Tuhan itu akan menjadi bagiannya. Kan dia kan belum mengalami, dia kan belum merasakan. Selama 40 tahun mereka berperang, 40 tahun mereka makan mana. Apa yang Tuhan janjikan, negeri yang berlimpah susu dan banunya, dia kan belum merasakan, belum mengalami maksud saya. Sekarang baru ada di depan mata mereka. Tapi karena pengalaman bersama dengan Tuhan, yang dia boleh alami sekian tahun dia percaya kepada Tuhan, maka sekalipun di depan mata ada sesuatu yang menggiurkan, yang bahkan menantang iman mereka, iman Yosua, tapi pengalaman bersama dengan Tuhan itu menjadi sebuah keyakinan yang kuat bahwa Tuhan sanggup menepati apa yang dia janjikan. Ketika dia berkata ini kan dia belum terima janji Tuhan itu. Dia belum terima negeri, mereka baru akan memasuki, belum menikmati kesejahteraan yang berlimpah-limpah susu dan madunya, belum. Tapi dia percaya bahwa Tuhan yang berjanji itu akan menepati di dalam kehidupannya. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, kalau keluarga kita mau kuat, kokoh, maka kita seperti Yosua, aku dan seisi rumahku. Dengan kata lain mau bilang, terserah kalian orang Israel. Kalian mau beribadah kepada dewa Amori, apa dewa di seberang sungai yang kita lihat itu, silakan. Dia tidak membantah bahwa ada banyak tawaran di depan mereka. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Hidup ini kadang kita perlu komitmen. Kadang-kadang komitmen itulah yang menyelamatkan kita dari situasi-situasi yang mungkin sulit untuk kita hadapi. Yosua pasti kehilangan kata-kata untuk meyakinkan orang Israel, pokoknya percaya kepada Tuhan. Sementara mereka diperhadapkan dengan sesuatu yang menggiurkan. Mungkin tidak ada kata-kata yang cukup bagi Yosua untuk meyakinkan orang Israel untuk percaya kepada Tuhan. Untuk dibandingkan untung rugi, enak tidaknya. Maka dia membuat komitmen bagi keluarganya. Pokoknya aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Mudah-mudahan ini menjadi komitmen kita dalam mengikut Tuhan. Apapun yang terjadi, berbagai musim kehidupan, ketika Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita, kita punya satu komitmen bahwa aku dan seisi rumahku, kami akan tetap beribadah kepada Tuhan. Kami tetap mengasihi Tuhan. Tidak tergantung kepada situasi, kondisi, tapi sebuah komitmen yang dipegang teguh untuk selama-lamanya. Yang pertama, bagaimana supaya keluarga itu kuat? Yang pertama tadi, keluarga yang mengasihi Tuhan. Yang kedua, keluarga yang saling mengasihi. Mari saya ajak kita untuk membaca satu ayat dalam 1 Yohanes pasalnya yang ketiga, ayat 23. Demikian firman Tuhan. Dan inilah perintahnya itu, supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus, anaknya, dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Bagaimana keluarga itu supaya kuat, supaya kokoh? Saling mengasihi. Orang tua dengan anak saling mengasihi. Suami dengan istri saling mengasihi. Dan di dalam saling mengasihi itu ada penerimaan. Saudara, istri kita tidak sempurna. Suami kita tidak sempurna. Orang tua kita tidak sempurna. Anak-anak kita tidak sempurna. Kita juga tidak sempurna. Tuhan mempertemukan ketidaksempurnaan itu untuk memperlengkapi di dalam keluarga. Saya menikah dengan istri saya tentu saja.
dari suku yang berbeda. Saya orang Manado, Ibu Delima orang Batak. Suku yang berbeda tentu punya kebiasaan yang berbeda. Tentu selera makan juga berbeda. Saudara tahu orang Manado itu senangnya pedas. Kadang-kadang pedasnya di atas rata-rata. Sedangkan Bu Delima kalau masak, menurut lidah saya itu terlalu tawar. Lah bagaimana? Kita sudah komitmen sehidup semati. Oke, sekarang kita kompromi saja. Ya, pedasnya di levelnya disesuaikan, ya tapi juga hambarnya dinaikin sedikit lah. Dan puji Tuhan sampai sekarang adem-adem saja. Saling pasti, apalagi kalau saudara berada dalam menikah dengan suku yang secara karakter itu berbeda, itu tentu butuh penyesuaian. Mungkin ada hal-hal yang tadinya itu dianggap bukan masalah. Bisa jadi kemudian hari menjadi masalah. Memang keluarga kita tidak sempurna. Kalau kita terus mencari kesempurnaan, sampai saya yakin, sampai dunia kiamat tidak akan pernah bisa. Ketika Tuhan mengasihi kita, bukankah Dia mengasihi kita ketika kita masih berdosa? Dia mengasihi kita bukan pada waktu kita taat kepadanya. Bukan karena kita sungguh-sungguh dengar-dengaran kepadanya, bukan. Pada waktu kita masih berdosa. Dia mati untuk saya dan saudara, bukan karena kita orang baik-baik. Mungkin orang baik-baiknya setelah kita percaya terima Yesus. Sebelumnya kita penuh dengan dosa. Dia mengasihi saya dan saudara di tengah-tengah kekurangan dan ketidaksempurnaan kita. Maka supaya keluarga itu saling mengasihi, harus penerimaan itu. Tidak perlu mempersoalkan hal-hal yang kadang-kadang sepele. Saudara, ketika kita menikah, tentu kita tidak ingin dia menjadi sesuai dengan selera kita. Apa dulu waktu nikah ada janji begitu? Nanti kalau sudah nikah, kamu harus sesuai dengan saya inginkan, ada enggak? Karena kalau mau jujur, belum tentu juga kita sesuai seleranya. Barangkali dalam diri kita ada banyak kekurangan yang dia tidak bisa terima, pasangan kita tidak bisa terima. Kalau kita terus mencari kesempurnaan, mencari kecocokan, ya tidak bisa. Maka saya sering mengatakan bahwa keluarga itu, rumah tangga itu seperti puzzle. Tahu puzzle tuh? Yang kotak-kotak itu, yang bersegi banyak itu. Meskipun dia bersegi tidak karu-karuan, tapi cocok satu dengan yang lain. Ketika segi-segi yang tidak cocok itu dicocokkan dan menjadi cocok, maka kelihatannya indah. Kita harus terima apa adanya. Cara berpikirnya mungkin berbeda dengan kita. Mungkin juga cara ngomongnya tidak sama. Mungkin juga cara mengungkapkan pendapatnya juga berbeda. Tapi seperti itulah Tuhan Yesus, Dia mengasihi kita. Nah, kalau kita sebagai keluarga saling mengasihi, saling menerima, tidak pernah mempersoalkan perbedaan. Ya sudah, perbedaan tinggal perbedaan. Kita cari kesamaan di antara perbedaan-perbedaan yang ada. Coba kalau Tuhan mau cari kesamaannya dengan kita, tidak akan ketemu. Tapi Dia mengasihi saya dan saudara, bahkan rela memberikan nyawanya untuk keselamatan kita ketika kita masih berdosa, bahkan ketika kita dalam posisi memberontak dan melawan kepada Tuhan. Bagaimana supaya keluarga Kristen itu kuat atau kokoh? Yang pertama tadi, keluarga Kristen harus mengasihi Tuhan. Yang kedua, keluarga Kristen harus saling mengasihi. Dan yang ketiga, keluarga Kristen harus saling berkomunikasi. Saya akan bacakan 4 ayat dari Filipi pasal yang kedua. Ayat yang pertama. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu, sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan.
dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Ayat yang keempat. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain. Komunikasi dalam hal apapun pasti buntu kalau hanya satu kepentingan yang diutamakan. Coba saja saudara praktekkan dalam rumah tangga saudara. Kalau hanya keinginan suami-suami saja yang harus dituruti oleh istri, pasti buntu. Dan juga sebaliknya. Kalau orang tua itu banyak menuntut harus didengarkan, dituruti oleh anaknya tanpa harus memahami anaknya, mesti buntu. Dan juga sebaliknya. Maka kata firman Tuhan sudah jelas kok. Janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Supaya keluarga Kristen itu kuat, kokoh, maka keluarga harus saling berkomunikasi. Dan komunikasi yang baik akan terjadi kalau masing-masing pihak, kalau semua orang yang terlibat di dalamnya, baik suami, istri, orang tua, dan anak, tiap-tiap orang tidak hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi juga kepentingan bersama. Keluarga yang lebih besar gereja misalnya juga demikian. Maka di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, keluarga Kristen, kalau kita mau keluarga kita kuat, keluarga kita kokoh, keluarga Kristen kita menjadi berkat, maka ketiga hal ini paling tidak ada dalam kehidupan kita. Saya akan tutup dengan satu ayat. Mari kita baca bersama-sama. Dalam 2 Samuel pasalnya yang ke-7 ayat 29. Saudara baca bersuara bersama dengan saya. 2 Samuel 7 ayat 29. 2-3. Kiranya Tuhan sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini, supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab ya Tuhan Allah, Engkau sendirilah yang berfirman, dan oleh karena berkat-Mu, keluarga hamba-Mu ini diberkati untuk selama-lamanya. Nah sekarang kata yang saya cetak tebal itu, hamba-Mu ini, ganti dengan nama saudara masing-masing. Saya misalnya Ferry Sagai. Oke ya, itu yang hitam itu, kata hamba-Mu ini ganti dengan nama Bapak Ibu Saudara masing-masing. Kita baca sekali lagi. Dengan iman katakan, 2-3. Kiranya Engkau sekarang berkenan memberkati keluarga Ferry Sagai, supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab ya Tuhan Allah, Engkau sendirilah yang berfirman, dan oleh karena berkat-Mu, keluarga Ferry Sagai diberkati untuk selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, biasanya habis firman Tuhan lagunya akan slow-slow itu, worship. Sekarang saya ingin nyanyi lagu yang girang-girang. Ku cinta keluarga Tuhan, di medley dengan ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Tidak apa-apa, sesekali kita di luar pakem. Ya. Ayo Pak Elisa bantu saya. Kalau Pak Elisa nyanyi, suara saya agak bagus jadi kedengarannya. Ku cinta keluarga Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali, semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya.
kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajah-Mu kemuliaan Raja. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi Kau dengan kasih. Sekali lagi ku kasihi. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ya, Pak Seno akan pimpin kita di dalam doa. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Segala puji, hormat, dan syukur senantiasa kami panjatkan kehadirat-Mu ya Bapa. Kami bersyukur pada kesempatan ibadah yang kedua siang hari ini. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang telah disampaikan oleh hamba-Mu ya Bapa. Biarlah firman yang sudah ditaburkan pada siang hari ini dapat menjadi rema dalam hidup dan kehidupan kami. Sehingga kami ya Tuhan dengan kekuatan daripada-Mu dapat melakukan kebenaran firman-Mu ini dalam kehidupan kami. Dalam setiap keluarga anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan. Agar kami tetap punya komitmen untuk tetap mengasihi Tuhan. Untuk tetap beribadah kepada-Mu. Apapun situasinya, apapun kondisinya, kami tetap beribadah kepada-Mu. Kami tetap mengasihi-Mu Tuhan. Kami juga bersyukur untuk pengajaran yang telah kami terima pada siang hari ini. Agar kami ya Tuhan untuk saling mengasihi di antara anggota keluarga. Di setiap keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, juga Engkau sudah mengingatkan kami melalui kebenaran firman-Mu, agar ada saling komunikasi untuk memperhatikan kebutuhan dan kepentingan setiap anggota keluarga. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu ini. Biarlah Tuhan Kau berkati setiap keluarga anak-anak-Mu di tempat ini, menjadi berkat untuk lingkungan di sekitarnya ya Tuhan. Setiap keluarga anak-Mu di tempat ini dapat menjadi berkat bagi tetangga sekitar, bagi lingkungan sekitar. Sehingga di atas semuanya itu Tuhan, nama-Mu saja yang dipermuliakan. Terima kasih Bapa, kami naikkan segala puji syukur, doa dan pengharapan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, sekarang kita akan masuk di dalam perjamuan kudus. Saya undang para majelis akan bisa maju ke depan dan para hamba Tuhan bisa naik ke atas bersama-sama dengan saya. Ya, bagi saudara-saudara yang belum mengambil hosti dan anggur, ada di antara saudara-saudara bisa angkat tangan. Nanti majelis akan membantu saudara.
Yang di atas ada yang belum ambil? Bisa angkat tangan? Ya. Yang di atas silahkan duduk dulu ya. Ada yang belum? Ya. Sebelum kita masuk dalam perjamuan Tuhan, saya akan membacakan kebenaran firman Tuhan terlebih dahulu. Ada 5 keuntungan di dalam perjamuan suci. Yang pertama, darah Yesus memiliki kuasa untuk menebus dari segala dosa kita. Matius 28 ayat 28. Matius 26 ayat 28 firman Tuhan berkata demikian. Sebab inilah darahku, darah perjanjian baru yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Yang kedua, darah Yesus telah membebaskan kita dari kutuk hukum Taurat. Galatia 3 ayat 13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Dan semua itu adalah Yesus Kristus yang telah mati di atas kayu salib. Yang ketiga, darah Yesus mempunyai kekuatan untuk menyuci bersihkan dosa kita kalau kita mau hidup di dalam terang seperti Yesus. 1 Yohanes 1 ayat 7. Tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Yang keempat, darah Yesus mampu menyembuhkan segala sakit penyakit yang kita derita. Yesaya 53 ayat 5. Tetapi Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Dan yang terakhir, yang kelima, darah Yesus telah memberi kita kuasa untuk mengalahkan maut. Wahyu 12 ayat 1. Dan mereka mengalahkan Dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawanya. Mereka sampai ke dalam maut. Amin. Mari kita akan sama-sama bangkit berdiri. Kita akan mulai perjamuan kudus. Kita akan angkat tinggi-tinggi roti yang ada di tangan kanan kita ini. Sebelum saudara memakannya, dengarlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini
menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang ada di tangan kanan kita ini merupakan persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita akan makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya, sekarang kita akan mengangkat tinggi-tinggi ucapan syukur, di mana kita akan mengucapkan syukur ini. Sebelum kita meminumnya, dengarlah firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Bukankah cawan ucapan syukur di mana kita mengucapkan syukur ini merupakan persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita akan minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan siang hari ini ketika kami bisa bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Melalui darah-Mu Engkau menyucikan segala dosa dan kecemaran di dalam seluruh aspek hidup kami. Amin. Sehingga Engkau memperkenan hidup kami. Darah-Mu menyatukan kami yang tidak suci dengan yang suci. Kami manusia yang berdosa, lewat darah-Mu, Engkau menyatukan kami kembali dengan Tuhan yang Maha Kudus. Amin. Kesempatan yang Kau anugerahkan bagi kami untuk kami bisa bersekutu dengan Engkau, akan kami pergunakan dengan semaksimal mungkin sepanjang kehidupan kami, agar hari-hari di mana kami ada menjadi hari-hari yang diwarnai Tuhan ada di dalamnya. Tuhan ambil bagian dalam seluruh aspek kehidupan kami. Tidak ada ruang dan waktu yang kosong. Semuanya Engkau ada dalam segala musim kehidupan kami. Amin. Bawa kami untuk lebih mengasihi Engkau. Bawa kami untuk kami lebih mencintai Engkau ya Tuhan. Bawa kami lebih lagi untuk memberikan yang terbaik, karena Engkau sudah memberikan yang terbaik. Amin. Diri-Mu untuk kami semua yang berdosa ini. Terima kasih Tuhan, Engkau meteraikan apa yang sudah menjadi bagian di dalam kehidupan kami masing-masing, sehingga sungguh-sungguh kami hidup di dalam penggenapan setiap janji Tuhan. Kami yang ada di tempat ini, baik yang ada di rumah, apapun keadaan kami yang tidak baik akan Engkau ubah menjadi lebih baik. Hal-hal yang fana sanggup untuk Engkau ubah di dalam kekekalan-Mu. Dan itu sebabnya kami sungguh bersyukur kalau Engkau memanggil kami menjadi anak-anak-Mu. Amin. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur untuk persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu pada saat siang hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan saudara duduk, jangan-jangan akan diambil oleh majelis.
Baik, ada beberapa penekanan warta pada saat siang hari ini. Yang pertama berkaitan tentang berita duka. Telah pulang ke rumah Bapa di sorga dalam damai sejahtera Kristus, saudara kita seiman, saudara Lau Excel Albert Sugiarto dalam usia yang ke-25 tahun. Ya, beralamat Perum Jember, Permai Blok B nomor 11 Kudus. Meninggal pada hari Rabu 30 Agustus, dimakamkan pada hari Jumat 1 September dari Yayasan Dharma pukul 9 ke pemakaman Prambatan. Segenap keluarga besar Gereja Isa Al-Masih menyampaikan simpati yang sangat mendalam bagi keluarga yang ditinggalkan. Kiranya Tuhan memberi kekuatan dan penghiburan senantiasa. Untuk pengkhotbah tamu minggu depan, saudara-saudara, akan dilayani oleh Bapak Jimmy Sugiarto dari Yogyakarta. Kemudian berkaitan dengan adanya kegiatan katekisasi baptisan air periode yang ketiga di tahun ini, dipersilahkan bagi Bapak Ibu Saudara untuk bisa mendaftar ya ke kami atau di sekretariat. Akan kita mulai untuk katekisasinya pada hari Selasa tanggal 19 September dan hari Kamis 21 September pukul 17 atau 5 sore di ruang serbaguna lantai 1. Berikutnya akan kita mulai setiap hari dan jam yang sama. Dipersilahkan sekali lagi bagi Bapak Ibu yang rindu untuk mengikuti sakramen baptisan air, dipersilahkan untuk akhir tahun ini. Berikutnya, berkaitan tentang Biston Pagi Raya, sudah dimulai minggu kemarin dan akan dimulai setiap hari Sabtu pukul 5 sampai pukul 6 di ruang serbaguna. Mari Bapak Ibu Saudara bisa merespon untuk kegiatan Biston Pagi Raya ini dengan baik. Mari kita akan bergabung bersama-sama setiap hari Sabtu. Jadi Selasa, Jumat doa pagi, kemudian Sabtunya Biston Pagi Raya. Baik, berikutnya yang terakhir, dukung dalam doa buat retreat seksi wanita yang akan dilaksanakan pada tanggal 28 sampai dengan tanggal 29 September di rumah retreat Shalom Bandungan. Berdoa supaya semua acara ini bisa berjalan dengan baik dan wanita di tempat ini bisa makin diberkati dan mendapatkan berkat yang sangat luar biasa selama retreat berlangsung. Kemudian yang terakhir, persekutuan doa wilayah sudah kita mulai, September ini akan kita mulai. Untuk persekutuan doa wilayah Pendeta Elisa, ya bagian utara itu Mbai, Ndawi dan sekitarnya, ya seputar situ. Jatuh pada hari Rabu 6 September pukul 18 bertempat di rumah Bapak Sutresno atau Ibu Tias. Ya, bertempat di Perum Muria Indah, Blok G nomor 7, 118 wilayah utara. Silahkan bergabung nanti pada hari Rabu. Berikutnya wilayahnya Pendeta Yonatan akan bertempat di rumahnya Ibu Yani, ya di Gang 2 ya, di Gang 2. Silahkan bergabung. Akan dilakukan pada saat pada pukul 18 ya atau jam 6. Kemudian untuk wilayah Pendeta Ferry akan dilakukan pada hari Kamis, ya khusus wilayahnya Pendeta Pak Ferry. Akan dilakukan pada hari Kamis di rumah Bapak Wiratmo. Ya. Itu untuk kegiatan persekutuan doa wilayah yang akan kita mulai pada Rebu dan Kamis depan. Baik, kemudian siang hari ini saya ingin menyambut bagi Bapak Ibu Saudara yang
baru pertama kali ya mengikuti ibadah di Gereja Isa Al-Masih. Kalau ada yang baru pertama kali bisa bangkit berdiri, Bapak Ibu Majelis nanti akan menyambut saudara, baik yang di bawah ataupun yang ada di atas. Ada yang baru pertama kali datang? Baik, ya semuanya jemaat yang setia ya. Oke, berikutnya kita akan berdoa untuk saudara yang berulang tahun ya di minggu ini, ya dalam sepekan ini. Boleh berdiri? Oke, tidak ada siang ini. Atau Bapak Ibu yang dari luar kota, ya pas tanggal dalam minggu ini, yang mulai Senin kemarin sampai hari Minggu ini. Kalau ada, boleh berdiri? Ada? Kok ada beberapa yang mesem-mesem mungkin malu ya? Ayo silakan berdiri yuk. Oke, yuk yang depan ini. Oke, iya. Satu, kemudian siapa lagi? Siapa? Oh kameramen ya. Oke Bu Yani, yang syuting itu Bu. Oh, iya, nggak angkat tangan ya. Oke. Baik, kita akan berdoa ya untuk saudara kita yang berulang tahun. Mari kita akan sehati berdoa. Bapa, kami bersyukur anugerah Tuhan senantiasa Engkau limpahkan dalam kehidupan saudara-saudara kami yang sedang berulang tahun. Kami sadar perjalanan hidup kami sampai bisa di titik ini, itu semua karena berkat kemurahan Tuhan. Ada banyak hal yang terjadi. Kami merasa setiap saat, setiap waktu Engkau menuntun, Engkau memegang hidup mereka. Dan Engkau yang membuat berhasil apa yang mereka kerjakan. Engkau yang memberkati apa yang mereka kerjakan. Engkau yang membuat berhasil apa yang mereka sedang rancangkan di dalam nama Yesus. Supaya hari-hari di mana mereka berjalan menjadi hari-hari yang tidak pernah mereka bisa lupakan. Karena adanya keterlibatan Tuhan dalam seluruh aspek hidup mereka. Diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah masa depanmu, diberkatilah pelayananmu, dan diberkati semua yang sedang engkau gumulkan hari-hari ini. Kiranya Tuhan memberikan kemudahan, kiranya Tuhan yang akan membuka jalan saat pintu sedang tertutup, akan dibukakan oleh Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa supaya terobosan-terobosan yang baru terjadi dalam seluruh aspek hidupmu. Mulai hari ini seterusnya, bahkan sampai selama-lamanya, kasih karunia Tuhan melimpah-limpah senantiasa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati saudara. Puji Tuhan, saya serahkan kepada Pak Minggus. Puji Tuhan, kita sudah menyelesaikan ibadah kita siang ini. Jangan lupa, ibadah masih berkelanjutan di dalam hari-hari kita. Senin sampai Sabtu, jadilah saksi-saksi Kristus di sana, jadilah teladan, bawa jiwa-jiwa kepada Kristus, dan kita terus memiliki keluarga yang kuat dan penuh dengan berkat. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Kami sudah membawa diri kami sebagai persembahan yang suci, persembahan yang kudus kepadamu. Dan hati kami boleh bergirang, disirami oleh firman-Mu, diberkati oleh Tuhan. Bernyanyi bersama-sama, kami berdoa untuk hamba-Mu Pak Ferry. Tuhan berkati dalam pelayanannya, berkati keluarganya, dan studi di program magister agama yang diambilnya. Tuhan sertai di dalam pelayanannya. Kami berdoa ya Tuhan untuk jemaat-Mu yang sudah memberikan persembahan, persepuluhan di minggu yang pertama ini. Untuk jemaat-Mu yang sudah membawa persembahan yang lainnya.
Engkau memberkati mereka satu persatu dan melimpahkan kebaikan-kebaikan Tuhan, kemurahan-kemurahan dari Tuhan. Bukakanlah tingkap-tingkap langit berkat-Mu untuk anak-anak-Mu yang memberikan persembahan. Berilah hikmat kepada para majelis untuk mengelola keuangannya dengan baik, bertanggung jawab untuk pelayanan diakonia, untuk pelayanan misi, untuk pelayanan anak-anak, untuk pelayanan yang lainnya. Tuhan berkati supaya persembahan ini boleh dipakai untuk hormat, puji, kemuliaan-Mu. Kami berdoa ya Tuhan untuk TPI Gereja Isa Al-Masih Kudus. Kami berdoa untuk Rahtawu, di mana hanya ada satu gereja di sana Tuhan, dikelilingi oleh masyarakat yang animisme, dinamisme yang kuat. Kami berdoa supaya jemaat di sana boleh menjadi saksi Kristus, dan berkati hamba-Mu Pujiono di sana. Berkati TPI Nguntoro Nadi di Wonogiri, hamba-Mu Pak Endi. Tuhan berkati supaya gereja di sana semakin kuat jemaatnya dan pengurusnya. Kami berdoa untuk TPI Kolombo. Tuhan berkati Pak Yusuf Lempang supaya boleh membawa anak-anak muda dari berbagai macam gereja Isa Al-Masih yang studi di Yogyakarta berkumpul dan bersama-sama untuk memperkuat gereja Isa Al-Masih di dalam melayani kepada masyarakat. Kami juga berdoa untuk TPI Deltasari. Tuhan berkati di sana Pak Yesaya, supaya walaupun gereja ini kecil dikepung oleh beberapa bangunan-bangunan yang besar, tetapi biarlah TPI di sana juga boleh bersaksi Injil Kristus. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan Kau memberkati para anak-anak-Mu yang sudah melayani sebagai pemusik, sebagai usher, sebagai penyanyi kor, sebagai dancer, singer, song leader. Tuhan berkati satu persatu. Kiranya Engkau menyertai mereka. Berkati jemaat-Mu yang sedang bergumul dengan sakit penyakit, dan bahkan sakit penyakitnya sampai sekarang belum ada tanda-tanda kesembuhan. Berilah iman kepada mereka. Kuatkanlah mereka supaya mereka terus justru melalui sakit penyakit mereka boleh mengenal Tuhan yang hidup. Mereka boleh bersaksi kepada siapa saja. Berkati mereka, berkati anak-anak-Mu yang sedang mengembangkan diri untuk usaha yang baru, untuk yang mau pergi ke luar kota, untuk yang siap memasuki operasi karena sakit tertentu. Berilah ketenangan dan kekuatan, jalan-jalan yang ditunjukkan oleh Tuhan untuk anak-anak-Mu yang ada di dalam dunia politik dan yang mau masuk di dalam dunia itu. Berkati ya Tuhan satu persatu. Kami bersyukur kepada-Mu. Kami menyerahkan bangsa ini, mohon perlindungan untuk bangsa ini, untuk kota Kudus supaya aman, adil, dan Tuhan memberikan kesejahteraan untuk kota ini, juga presiden yang akan datang. Terpujilah nama Tuhan, kami memuji Engkau, kami mengagungkan Tuhan. Bapak Ibu, mari kita berdiri bersama-sama. Angkatlah tanganmu, tengadahkan. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
memberkati. Kau tak biarkan pencobaan melebihi batas kekuatanku. Kau tak biarkan pencobaan melebihi batas kekuatanku. Kau yang berikanku kemuliaan, semakin serupa dengan gambaranmu. Bersama Rohmu, ku pasti menang. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Tinggi namamu dipuji,